Cuaca dingin mempengaruhi beberapa pemain yang belum sempat beradaptasi. Perhatian utama timnas Indonesia saat ini adalah menjaga kebugaran fisik setelah menjalani jadwal yang sangat padat. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar melawan tuan rumah Vietnam yang memiliki keuntungan lebih besar karena jadwal mereka lebih longgar. Pelatih Sinteyong memastikan timnya akan memberikan yang terbaik saat menghadapi Vietnam di pertandingan ketiga grup B Piala AFF 2024. STY menyebut padatnya jadwal menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Meski begitu, STY tetap optimistis. Ia menegaskan bahwa pertandingan ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi para pemain muda dan menyatakan bahwa timnas akan berjuang maksimal. Pertandingan ini akan sangat sulit, jadwal yang padat membuat tim kami kelelahan. Tim kami rata-rata berusia di bawah 20 tahun, sehingga dari segi pengalaman dan kompetisi internasional, kami sedikit kurang dibandingkan dengan Vietnam, kata Sinteyong seperti yang kami kutip dari situs PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui hasil seri lawan Laos menjadi pelajaran berharga. Untuk itu ia minta saat menghadapi Vietnam, malam ini para pemain bisa memberikan penampilan terbaiknya. Erick menyebut timnas bisa pulang 1 poin sudah bagus karena yang dihadapi adalah timnas Vietnam yang diisi pemain senior. Erick Thohir juga memberikan arahan mengenai pertandingan mendatang melawan Filipina di mana ia berharap tim dapat meraih hasil imbang. Kita itu kalau lawan Myanmar, lawan Laos bukan kita menyepelekan ya. Harus menang. Harus menang. Tetapi saya sampaikan, kalau lawan Vietnam, memang mendapat poin saja sudah bagus. Karena kan Vietnam tim full. Nanti lawan Filipina, kalau bisa draw. Nah, jadi kejadian melawan Laos kemarin itu kita kecolongan. Artinya apa? Ya kembali kita harus lihat pertandingan nanti malam. Bisa nggak kita perform di luar prediksi. Nah, gitu kan kita kan namanya juga bola ya. Skuad Garuda tidak bisa diperkuat oleh Marcelino Ferdinand saat melawan Vietnam karena mendapatkan kartu merah saat timnas Indonesia jumpa Laos. Marcelino Ferdinand mendapatkan 2 kartu kuning dalam pertandingan itu pada menit ke-37 dan 67. Banyak kurang hati-hati tadi Marcelino Ferdinand. Pelatih Sinteyong diprediksi bakal langsung menurunkan skuad terbaiknya pada malam nanti. Pelatih asal Korea Selatan ini tampaknya bakal kembali menggunakan skema 3-5-2. Di posisi penjaga gawang ada Cahya Supriyadi berpotensi sebagai starter. Lini belakang kemungkinan akan diisi Muhammad Ferrari, Kadek Ariel, dan Doni Tri Pamungkas. Lini tengah, ST dapat menurunkan Arkan Fikri, Rivaldo Pakpahan, dan Victor Detan. Adapun di posisi sayap kanan kemungkinan bakal diisi Asnawi Mangku Alam, sedangkan di posisi sayap kiri bisa menurunkan Pratama Arhan. 2 striker dapat diisi Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Keduanya selalu dimainkan STY dalam 2 pertandingan terakhir, saudara. Dan berikut nih simulasi penghitungan dari footballranking.com. Hasil pertandingan Indonesia versus Vietnam akan mempengaruhi peringkat FIFA kedua tim. Jika menang, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 2,38 poin. Apabila bermain dengan hasil imbang, Indonesia hanya mendapatkan tambahan 0,13 poin. Jika kalah, Indonesia kehilangan 2,37 poin yang bisa menurunkan peringkat Indonesia di ranking FIFA. Skuad muda Garuda bakal menghadapi Vietnam di laga ketiga grup B Piala AFF 2024. Bagaimana peluang timnas nanti malam? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bung Kus. Selamat petang, Ibrahim. Jadi kalau untuk malam ini, kira-kira prediksi line up pemainnya seperti apa, Bung Kus? Apakah akan banyak eksperimen atau ajak nih bakal menurunkan banyak pemain senior nanti? Iya, saya pikir 2 pertandingan awal yang dihadapi di AFF ini sudah cukup bagi Sinteyong ya untuk mencoba melihat materi pemain. Dan kita saya pikir sudah mulai bisa meraba bahwa tim ini akan bertumbuh kepada beberapa pemain yang dalam 2 pertandingan sudah menjadi starter. Jadi mungkin Sinteyong kali ini dengan tidak adanya Marcelino akan bermain dengan 3 gelandang, di mana 2 di antaranya akan bermain sebagai double pivot ya. Supaya lini tengah tidak kedodoran ya. Kita tahu bahwa Vietnam ini punya lapangan tengah yang sangat kuat. Mereka punya pemain yang cukup legendaris di sana ya, Nguyen Phuc Van Hai, dan di sana juga mereka ada
beberapa pemain lain yang juga tidak kalah bagus yang menurut saya bisa menjadi andalan di lini tengah Vietnam. Kita harus memasang pemain-pemain yang punya kemampuan bertarung supaya lini tengah tidak didominasi oleh Vietnam. Jadi kalau bayangan saya Indonesia akan bermain dengan formasi 3-4-1-2 di mana duet lapangan tengah akan diisi oleh Arhan Kaka dan mungkin Janadin ya. Kemudian di depan mungkin akan ada satu pemain yang bermain agak sedikit free roll. Saya tidak tahu apakah itu Victor Detan atau mungkin juga pemain yang lain. Yang jelas di depan akan ada duet Rafael Strike dengan Hoki Caraka yang sudah dimainkan di beberapa laga sebelumnya. Bisa jadi nanti kalaupun dimainkan Detan, mungkin nanti di depan Rafa akan bermain agak sedikit melebar ke kiri dan Hoki akan menjadi target sebagai striker nomor 9, Detan di kanan, Rafa di kiri. Kurang lebih mungkin akan seperti itu. Ini kalau misalkan Detan free roll, ini artinya akan menggantikan posisi Marcelino. Iya, tapi memang segala sesuatunya saya pikir nanti akan ditentukan oleh kondisi terakhir ya. Karena karakter bermainnya Detan ini kan lebih sebagai winger ya. Jadi kalaupun dia dimainkan sebagai pemain starter, mungkin akan bermain lebih melebar ke kanan. Dan akan mengapit Hoki yang juga akan diapit di sisi yang lain oleh Rafa Strike. Tapi bisa jadi seperti yang saya bilang tadi, Detan akan didorong untuk bermain lebih sedikit ke dalam. Karena dengan bermain sedikit ke dalam juga akan membuat lapangan tengah lebih penuh ya. Kita perlu lapangan tengah yang kuat sekali lagi. Melawan Vietnam dengan materi pemain yang sangat berpengalaman, materi pemain yang bisa dibilang senior, kita perlu kuat di lapangan tengah. Nguyen, Quang Hai di lapangan tengah ini seperti apa lapangan tengah kita nanti siapa-siapa saja kalau tadi Arkan Fikri dan juga Zanadin kan pemain tengah itu disorot dalam 2 pertandingan terakhir Bungkus. Iya. Memang formulasi seperti apa nanti lapangan tengah kita untuk bisa mengimbangi Vietnam nih? Iya, waktu lawan Laos pun kita kan banyak kena kebobolan itu dari serangan balik cepat yang tidak difilter oleh lapangan tengah ya. Jadi istilahnya striker-striker lawan itu langsung duel dengan back-back kita. Langsung duel dengan tidak hanya dengan Kadek Arel, dengan Kakang, tapi juga dengan Ferrari yang membuat pertahanan kita jadi goyah. Filter di lapangan tengahnya agak kurang. Nah, peran itulah yang harus diperbaiki ketika melawan Vietnam. Karena itulah saya mendorong Sintayong nih untuk memainkan lapangan tengah yang lebih kuat bertahannya. Tidak cukup hanya mengandalkan Arhan ya, harus ada pendampingnya, entah itu Janadin atau Robi Darwis. Nah ini yang akan membuat lapangan tengah bisa lebih kuat berduel dengan Vietnam. Tapi tentu tidak boleh diabaikan pemain tengah juga harus ada yang punya kemampuan mensupport di depan. Makanya dalam bayangan saya dari 3 pemain tengah yang akan dimainkan kalau formasinya 3-5-2, 2 itu berkarakter bertahan, berkarakter petarung di lapangan tengah. Dan pilihannya mungkin saat ini adalah Arhan bersama dengan Janadin. Oh, oke. Kalau Asnawi Arhan tetap bisa jadi fullback gitu ya? Ya, Bungkus. kali ini saya berharap sejak awal Asnawi main ya, karena tim ini butuh pemimpin ya, itu yang tidak boleh dilupakan. Asnawi adalah pemain paling senior, jadi Sintayong harus harus lebih yakin menurunkan Asnawi sejak awal, dan Asnawi bisa menularkan kematangan dan pengalamannya kepada pemain-pemain yang bisa dibilang adik-adiknya ini. Nah, kalau ada Asnawi di kanan, ada Pratama Arhan di kiri, mungkin tim ini akan lebih tenang ya, karena ada pemain-pemain senior. Ditambah di belakang kan ada Ferrari yang juga punya jam terbang bersama tim nasional senior. Ada Donitri juga yang sudah cukup sering dipanggil timnas senior. Kita butuh pemain-pemain yang bisa bermain dengan tenang, percaya diri, karena lawannya adalah tim yang secara materi pemain jelas di atas kita. Oke. Secara tim juga lebih matang. Bukan hanya tim lebih matang, jadwal mereka juga lebih longgar, suhu dingin 15 derajat Celcius. Bagaimana Bungkus melihat ini? Ya memang tantangannya luar biasa ya. Jadwal saja sudah cukup merepotkan. Karena begini, jarak dari Indonesia ke Vietnam itu kan kurang lebih 4.600 km. Jadi kalau terbang itu kan bisa 5-6 jam. Jangan samakan dengan di Eropa istirahat sehari 2 hari cukup. Karena dari Amsterdam ke Berlin itu cuma sekitar 600 km. 2 jam terbang itu udah nyampe. Kalau ke Vietnam tuh bisa 5-6 jam gitu. Jadi memang ini juga jadwal harus menjadi sorotan ya. Harus diperhatikan oleh AFF di Piala AFF berikutnya. Istirahat sehari 2 hari itu bagi pemain dengan jarak tempuh yang begitu panjang itu memang agak merepotkan. Ditambah lagi kali ini memang musim dingin ya, sehingga pemain kita mungkin agak sedikit mengalami kesulitan karena mungkin di Jakarta kan atau di Indonesia kan relatif masih cukup panas. Sementara di sana suhunya sudah di bawah 15 derajat. Jadi sebetulnya beralasan juga ketika STY bilang publik pecinta sepak bola harus paham dengan situasi ini, Bungkus.
Iya, harus paham yang pertama. Yang kedua, jangan membebani tim dengan harapan yang berlebihan. Kita berikan kesempatan mereka untuk bermain lepas, menikmati permainan, itu kuncinya. Menikmati permainan, bisa menunjukkan kemampuan mereka yang selalu mereka tunjukkan di kompetisi domestik ketika main bersama klubnya. Dan itu harus ditularkan di level tim nasional. Pemain ini dipanggilkan karena di level klub mereka bermain bagus. Nah sekarang saatnya mereka menunjukkan di level tim nasional, mereka bisa menunjukkan kualitas yang sama. Saya percaya kalau mereka bisa menunjukkan kualitas yang sama, main di level klub, di timnas pun seperti itu, kita akan mampu menyulitkan Vietnam. Saya berharapnya cuma satu, kita mempersulit Vietnam dulu. Jadi tidak berpikir menang dulu, tapi mempersulit Vietnam, sehingga akhirnya mudah-mudahan Vietnam tidak berkembang mainnya, dan mudah-mudahan kita yang berkembang. Oke, tapi jadi hitung-hitungannya bagaimana? Karena kan awalnya kita akan mengunci Myanmar dan juga Laos, maka Vietnam dan Filipina bisa diharapkan draw. Nah kalau udah seperti ini bagaimana nanti? Iya, tidak ada pilihan lain kecuali menang di laga terakhir lawan Filipina. Jadi kalau semula targetnya PRI kan cuma imbang lawan Filipina. Sekarang harus menang. Karena dengan menang kita akan mendapatkan minimal 7 poin ya. Kita sudah punya 4 poin, menang lawan Filipina 7 poin. Kalau ditambah 1 poin lagi dari Vietnam kan akan menjadi 8 poin. Nah yang menjadi pesaing terberat kita menurut saya sekarang ini Filipina. Untuk persaingan posisi kedua ya. Kalau posisi ke-1 mungkin akan menjadi milik Vietnam. Nah kita beruntung menghadapi Filipina nanti. Kita pulang dari Vietnam jedanya kan 6 hari. Kita dapat break 1 kali. Nah ini yang saya pikir harus dimanfaatkan betul. Melawan Vietnam itu adalah kesempatan untuk menaikkan mental bertanding, moral bertanding para pemain. Sesudah kemarin lawan Laos ini agak sedikit turun karena di luar dugaan nggak bisa menang. Nah sekarang lawan Vietnam, apapun hasilnya, tapi moral bertandingnya harus tinggi. Pemain harus dapat tambahan kepercayaan diri, tambahan mental bertanding yang bagus. Jadi lawan Filipina nanti kita tapi ini bisa nggak? Maksudnya apakah seorang pemain bisa lebih dengan mudah untuk membangkitkan, meningkatkan kembali mental mereka setelah terpuruk? Karena ini rata-rata usia pemain kita 19 tahun loh, Bung Gus. Iya, jadi ini peran pelatih, peran manajemen tim ini sangat penting ya. Bagaimana menciptakan suasana rileks, nyaman. Pemain itu biasanya memang kalau habis kalah itu down ya. Tapi biasanya 1 hari aja, 2 hari itu udah lewat. Karena itu penting menciptakan situasi di dalam tim yang kondusif, yang membuat pemain itu bisa cepat melupakan hasil-hasil kemarin. Nah kemarin memang lawan Laos itu hasil yang harus dilupakan. Karena lawan Vietnam ini mental mereka ini harus tinggi ya, harus tinggi betul-betul. Kita kalah secara materi pemain, kita juga kalah dari dukungan pemain. Jadi yang bisa mereka menangkan adalah mental bertandingnya harus bagus. Kalau mental bertandingnya kuat, positif, nah kita bisa mempersulit Vietnam. Termasuk bisa melupakan ketika Marcelino harus absen karena yang menjadi tumpuan di tengah itu Marcelino loh. Iya, betul. Memang sangat disayangkan ya Marcelino tidak bisa main di pertandingan yang sangat penting ini. Tapi setiap tim akan menghadapi situasi seperti ini. Kehilangan pemain entah itu karena absen, akumulasi atau cedera itu harus diantisipasi. Dan saya pikir pelatih juga sudah memperhitungkan itu. Sekarang kan tinggal bagaimana ketika Marcelino nggak ada, strategi penyesuaiannya bagaimana? Makanya tadi saya dorong strateginya adalah mengubah cara main di lapangan tengah dengan menghadirkan gelandang yang tipenya lebih petarung. Oke. Satu lagi nih kredit bagaimana untuk seorang Cahya Supriyadi lawan Myanmar, kita lihat bersama penampilannya apik sekali, Bung Gus. Iya, Cahya mudah-mudahan bisa tampil maksimal ya, karena ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit bagi penjaga gawang. Vietnam sangat besar kemungkinannya menguasai permainan dan menciptakan banyak peluang. Kita butuh kiper yang tenang, percaya diri, dan dalam kondisi terbaik. Mudah-mudahan Cahya memenuhi ekspektasi itu. Amin, semoga kita semua tentu mendoakan untuk timnas malam nanti bisa meraih menang lah pasti tentunya. Terima kasih Bungkus untuk ulasannya di program Kompas Petang sore hari ini.